Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Nurliza, BP 1911133003 dari kelas Keselamatan Kesehatan Kerja BTIP dengan dosen pengampu Ibu Neswati STP MSI. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan materi mengenai penanganan dan pertolongan kecelakaan kerja. Sebelum kita membahas mengenai penanganan dan pertolongan kecelakaan kerja, sebelumnya kita akan membahas mengenai pengertian kecelakaan kerja. Jadi, pengertian kecelakaan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja adalah suatu kegiatan yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semulanya yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Sedangkan menurut Occupational Health and Safety Assessment Series, kecelakaan kerja adalah kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan dan menyebabkan cedera atas kesakitan, dan kejadian dapat menyebabkan kematian. Nah, menurut Sumanur, kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Yang dimaksud hubungan kerja ini yaitu kecelakaan yang terjadi karena pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan. Jadi, kecelakaan kerja itu adalah kejadian di tempat kerja yang tidak disengaja dan menyebabkan kerugian baik fisik, harta benda, ataupun kematian. Selanjutnya, penyebab kecelakaan menurut Riddle tahun 2008. Yang pertama yaitu situasi kerja. Pada situasi kerja ini, penyebab kecelakaannya yaitu pengendalian manajemen yang kurang, standar kerja yang minim, tidak memenuhi standar, perlengkapan yang tidak aman, tempat kerja yang tidak mendukung keamanan seperti getaran, tekanan udara, ventilasi, penerangan, dan kebisingan yang tidak aman. Terakhir, peralatan atau bahan baku yang tidak aman. Yang kedua adalah kesalahan orang. Penyebab kesalahan orang ini yaitu keterampilan atau pengetahuan yang minim. Itu disebabkan dengan pendidikan yang dijalani oleh pekerja. Yang kedua yaitu masalah fisik atau mental yang sedang dialami oleh pekerja. Yang ketiga, motivasi yang minim atau salah penempatan. Maksud salah penempatan ini adalah pekerjaan yang diterima oleh pekerja yaitu tidak sesuai dengan yang dia inginkan atau tidak sesuai dengan porsinya. Yang keempat, perhatian yang kurang terhadap pekerjaan. 3. Tindakan yang tidak aman. Penyebab kecelakaan pada tindakan tidak aman ini itu tidak mengikuti metode kerja yang telah disetujui, mengambil jalan pintas, tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja selama bekerja dengan kecepatan berbahaya. Terakhir, itu penyebabnya karena kecelakaan. Kecelakaan ini penyebabnya adalah kejadian yang tidak terduga akibat kontak dengan mesin atau listrik yang berbahaya sehingga menyebabkan pekerja terjatuh atau terhantam mesin atau material yang jatuh dan sebagainya. Hal yang dapat kita lakukan apabila terjadinya kecelakaan kerja yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan atau biasa disebut dengan P3K. P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau para medis. Pokok-pokok tindakan P3K yang dapat kita lakukan yaitu: pertama, jangan panik dan bertindak cekatan. Yang kedua, perhatikan nafas korban. Apabila nafas korban terhenti, maka kita lakukan nafas buatan. Kemudian kita hentikan pendarahan. Pendarahan pada pembuluh besar dapat mengakibatkan kematian dalam waktu 3-5 menit. Hentikan pendarahan dengan menekan luka menggunakan kain sekuat-kuatnya dan posisikan luka pada posisi yang lebih tinggi. Kemudian perhatikan tanda-tanda syok. Apabila terjadi syok pada korban, terlentangkan dengan posisi kepala lebih rendah. Apabila korban muntah-muntah dan setengah sadar, letakkan posisi kepala lebih bawah dengan kepala miring atau telungkupkan. Apabila korban menderita sesak, maka letakkan dalam sikap setengah duduk. Jangan pindahkan korban secara terburu-buru. Pastikan terlebih dahulu luka yang dialami korban. Jangan menambah cedera pada korban. Selanjutnya yaitu penanganan yang dapat kita lakukan pada kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu penanganan luka bakar. Penanganan luka bakar ini terdapat 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu luka bakar biasa. Biasanya kulit tidak melepuh. Penanganan yang dapat kita lakukan yaitu menggunakan obat merah atau salep. Yang kedua yaitu
kulit melepuh atau ada gelembungnya. Penanganan yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengolesi kulit yang melepuh dengan mercurochrome atau dilap dengan alkohol 94%, kemudian ditutup dengan kain kasa steril. Tingkatan ketiga yaitu luka bakar dengan tingkat yang parah atau hangus. Biasanya jaringan kulitnya sampai rusak. Penanganan yang dapat kita lakukan yaitu menutupi luka dengan perban steril dan meminta bantuan dokter. Nah, berikut ini adalah contoh bentuk luka bakar pada tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Nah, yang kedua yaitu penanganan luka tersayat. Pada luka tersayat, benda tajam atau benda tumpul dapat ditangani dengan membersihkan luka dengan kain tipis atau perban yang steril. Kemudian kita olesi dengan iodium tincture 3,5% pada daerah sekeliling luka. Apabila lukanya besar dan banyak mengeluarkan darah, maka dibalut di antara bagian sisi dan tengah luka agar darah tidak banyak keluar. Lalu tutup luka dengan perban steril. Jika sakitnya terus berlanjut, maka kita dapat meminta pertolongan dokter untuk ditangani lebih lanjut. Nah, berikut ini adalah contoh gambar luka tersayat yang biasa saja. Kemudian ada luka tersayat yang besar, dia mengeluarkan darah. Kemudian kita balut menggunakan kain kasa atau perban. Nah, lanjut penanganan tersengat arus listrik. Apabila tersengat arus listrik, hal yang dapat kita lakukan pertama kali yaitu mematikan sumber arus listrik dan tolong korban dengan cara mengisolasikan diri dari tanah. Kemudian tarik korban dari pakaiannya. Lalu apabila korban tidak pingsan, maka kita berikan minum larutan NaHCO atau 1 sendok teh dalam 1 gelas air. Bila korban pingsan, maka dapat kita lakukan penyadaran. Jika pernafasannya terhenti, maka kita beri nafas buatan dan jangan memberi minum pada korban saat pingsan. Jika terjadi luka bakar, rawatlah luka bakar korban tersebut. Korban segera dibawa ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut. Yang keempat yaitu penanganan korban kecelakaan kerja yang keracunan. Keracunan memiliki gejala seperti pusing, sesak nafas, muntah, sakit perut, diare, kejang-kejang, kram perut, air liur berlebih, nyeri otot, koma, dan pingsan. Hal yang dapat kita lakukan yaitu apabila korbannya tidak sadar dalam disuruh muntah ataupun minum. Tapi apabila korbannya sadar, kita beri minum 2-4 gelas air susu. Kemudian korban disuruh muntah dengan cara memasukkan telunjuk jauh ke dalam mulut, kecuali jika yang termakan bensin, pelumas, asam, atau basah. Korban disuruh muntah hingga muntahnya jernih, yang mana itu gunanya untuk menghindari kekurangan cairan. Korban diberi minum 1 gelas air garam atau 1 sendok dalam 1 liter air. Kemudian diberikan penawar racun seperti susu, putih telur yang sudah dikocok, penawar racun universal, proses netralisasi dengan memberikan bahan kimia tertentu tergantung dari jenis racunnya. Yang kelima yaitu penanganan kecelakaan kerja pada korban yang pingsan. Apabila korbannya pingsan, maka penanganan yang dapat kita lakukan yaitu baringkan korban pada tempat yang sejuk dengan posisi yang datar atau kepala korban sedikit rendah. Kemudian rentangkan korban di atas lantai dan biarkan menghirup uap amonia encer atau garam-garaman yang bau. Stimulasi kulit korban dengan menggosokkan sikat bulu keras. Kemudian lepaskan atau longgarkan semua pakaian yang menekan leher dan segera bungkukan kepala korban di antara 2 kaki sampai wajah korban merah. Apabila korban dapat minum air, berikan air kopi. Apabila korban muntah, kita miringkan kepala korban agar tidak tersedak. Bila pernafasannya tertahan atau pendek, maka dapat dilakukan pernafasan buatan atau hembuskan oksigen dengan CO2. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.